satu-satunya istri Rasul dan satu-satunya wanita ya yang mendapatkan salam khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan salam khusus kepada Khadijah. Tidak ada perempuan di dunia manapun sejak Nabi Adam ya sampai nanti akhir kiamat ya yang mendapatkan salam khusus dari Allah kecuali Khadijah. Hadisnya sahih. Dan Allah menyiapkan istana spesial di surga nanti. Sebagaimana dikabarkan oleh Jibril alaihissalam, dan siapa beliau adalah Khadijah binti Khuwailid ya. Yang pasti jamaah rahimakumullah, Khadijah memiliki peranan penting dalam perkembangan dakwah Islam. Sangat urgen. Apa urgennya? Tidak ada manusia laki-laki manapun yang atau manusia lainnya yang pertama kali beriman di awal kerasulan Nabi Muhammad, sejak diangkat beliau sebagai Nabi dan Rasul di bulan Rabiul Awal, resmi diangkat sebagai Rasul di bulan Ramadan ya. Orang yang pertama beriman siapa? Khadijah binti Khuwailid. Sebelum Abu Bakar, sebelum Ali, sebelum siapa lagi, Khabbab bin Arat dan yang lainnya. Dan di awal itu kan tantangannya luar biasa ya, penghinaan, cacian, hingga anggapan beliau orang gila itu. Ibu kebayang dan punya suami digegelokan ke batur, oh nugelo sinting tukang sihir dan berbagai bulian-bulian lainnya. Belum tentu kita kuat Bapak Ibu. Apalagi ketika saya kalau membawa jamaah umrah itu kan pulang dari Arafah, Mina ya Pak Haji, menjelang pulang rute pulang ke Mekah lagi ke Masjidil Haram, pasti kan melewati itu kuburan Ma'la itu. Di atasnya ada apa? Di atasnya ada makam Bunda Khadijah. Ada kuburan Ma'la sebelah atas yang khasnya itu memang sampai sekarang tidak dirubah. Pagar-pagarnya beda dengan yang lain, hijau. Kalau kuburannya lempang, di Arab Mabuyah, cuman ada pagar hijau, itu adalah kuburan Khadijah. Sebelumnya itu kan ada Jabal Nur di Gua Hira. Saya selalu menyampaikan perjalanan itu ya, tidak hanya Bapak itu tuh Jabal Nur ya, di dalamnya ada Gua Hira. Cerita gitu ya kebanyakan kalau pembimbing yang lain. Saya tidak. Saya ceritakan kisah ya. Sejak Gua Hira sampai menjelang ke Mekah itu puncak, dan endingnya saya bisa lakukan introspeksi dan muhasabah. Rata-rata jamaah pada nangis di bis itu ketika saya menceritakan tentang pengorbanan dan tadhiyah seorang Khadijah ketika Rasul tadi terkait dengan Gua Hira senang bertahannuts ya, senang menyendiri beribadah di dalam Gua Hira. Kalau ibu bayangkan, masya Allah, saya dulu nggak kebayang bagaimana Khadijah di usia beliau yang sudah di atas 50 tahun ketika itu ya, bolak-balik membawa bekal makanan kepada Nabi Muhammad dari Mekah. Naik enak mah gampang, bajunya naik bus tebus terowongan Aziziyah gitu. Dulu mah nggak ada terowongan Aziziyah, ya naik cadas gunung batu begitu ya, bari panas 45-50 derajat. Di usia beliau sudah tidak muda lagi, naik udah gitu naik gunung kan kayak mangkok ya. Mekah itu keluar jalan lagi kan ke Jabal Nur itu, masya Allah, dari bawah ke atas. Saya dulu pernah sekali naik, mungkin usia Kang Iman 1,5 jam Bu, anak muda. Pak Haji Kamil mungkin walau alam berapa jam gitu ya. Apalagi emak-emak milenial sekalipun juga gitu ya, belum tentu bisa 2 jam 3 jam, mungkin 2 jam 3 jam lebih ya. Itu naik tiap hari Bu Khadijah tuh, membawakan bekal makanan. Di awal-awal dakwah Rasul belum banyak pengikutnya. Bahkan ketika beliau butuh support dana ya untuk mendukung dakwah Nabi Muhammad, beliau habiskan hartanya. Dan jelas ketika Khadijah meninggal sebagai penyataan anaknya Fatimah bintu Rasulullah ya, Khadijah tidak meninggalkan harta apapun. Bukan miskin, bukan fakir, beliau konglomerat Bapak Ibu. Tapi semua hartanya sudah dihabiskan, dibelanjakan di jalan Allah, mendukung dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak keutamaan-keutamanya Bapak Ibu ya. Ini yang tadi saya maksud Bu. Wabashirha bibaitin fil jannati min qasabin la sakhaba fihi wala nasab. Ini kabar gembira dari Allah lewat Jibril disampaikan Rasul bahwa Khadijah disiapkan khusus istana di surga nanti oleh Allah Subhanahu wa taala.